Guys, ada kabar baik guys. Hari ini hari Selasa 8 Oktober 2024. Ratu Entok alias Irfan, si penista agama itu akhirnya diciduk oleh Polda Sumatera Utara di rumahnya guys. Cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur woi. Woi, cukur. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur woi. Woi, cukur. Guys, ada kabar baik guys. Hari ini hari Selasa 8 Oktober 2024. Ratu Entok alias Irfan, si penista agama itu akhirnya diciduk oleh Polda Sumatera Utara di rumahnya guys. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Aku memang orang muslim ya, tapi aku tidak berpihak kepada si Entok karena aku sangat benci ya sama manusia yang sok suci, sok merasa dirinya paling benar, apalagi sampai menghina agama lain. Ece-ecenya aku di depan si Entok ini ya, aku mau ngomong sama dia. Aku mau bilang sama dia ya. Entok! Oh Entok! Alias Irfan, kau kan punya nama besar, kawanmu banyak, kau punya kekuasaan, punya media besar di kota Medan, ya kan? Punya bisnis skincare yang laris manis, duitmu pun banyak, tak berseri. Ayo Entok, ayo Irfan apa Entoknya kau ya? Tunjukkan Pan, tunjukkan ya. Ayo tunjukkan kekuasaanmu. Ayo dipergunakan uangmu, dipergunakan duitnya, tunjukkan powermu ya, pergunakan duitmu. Sogok oknum-oknumnya Pan, ya kan Irfan? Kau sogok maunya itu nanti Pan, itulah gunanya duitmu Pan. Kayak mana supaya bisa mediasi, maaf-maafan ya, selesai secara kekeluargaan, buat hitam di atas putih ya kan Irfan? Biar nggak terulang lagi. Gunakan uangmu Pan, gunakan kekuasaanmu, ya kan? Duitmu banyak ya, jadi pergunakan ya, sogok aja semua. Kayak mana biar bisa 86 selesai, damai, mediasi, tanda tangan hitam di atas putih ya kan Pan ya? Entok ini harusnya gentle dia, jangan dia minta pembelaan lagi kepada apologet yang akan membackup dia. Ini kalau kalian mengedukasi tentang agama kalian boleh. Di sini semakin dia di backup, semakin perpecahan antara agama terjadi. Saya yakin itu, ya. Jadi di sini bukan udah diskusi lagi. Konteksnya bukan diskusi lintas agama, tetapi konteksnya sudah menghina foto yang kemudian ditepis mereka wajahnya bukan Yesus. Betul, kalau memang wajahnya tidak bisa dipastikan Yesus, tapi ada logo di jubah foto tersebut, Sacred Heart of Jesus, yang udah jelas-jelas ada simbol dari kekristenan. Ya, jadi kalau kalian atau si Entok ini mengeles, kau Entok, makin kau kayak gini, makin parah kau, makin dalam kau. Ya, kami meminta atensi kepada MPR, DPR, Kementerian Agama, dan semuanya, tolong ya, Polda Sumut ini tolong diatensi. Orang kayak dia ini nggak boleh lepas, ya. Apa jadinya? Makin dia bentrokkan lagi kan? Ini bukan diskusi lintas agama, tapi penghinaan terhadap simbol agama. Paham kau ya? Si Entok ini laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan danai. Berumur 8 hari, nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kok normal apa enggak itu?
Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Tuhan kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan danet. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Saya udah dapat jawaban bahwa Uni menjelaskan saya Trinitas dengan mengumpamakan, sangat luar biasa. Saya mengumpamakan Trinitas dengan buah pelir, betul. Saya akui itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Yesus adalah penisnya. Karena dia beda dia. Beda ya, oke. Saya tuh mengikuti Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya adalah kemaluan gitu. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin, tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Tiga dalam kesatuan. Itu tiga. Ada tiga loh guys. Satu penisnya, dua bijinya, tapi mereka satu kelamin. Itu. Jelas? Sudah fair ya. Clear kan? Ya udah, ya nggak apa-apa. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan kemarin kita mendapatkan informasi atau berita ya terkait dengan kasus Ratu Entok yang dimana dia melakukan penistaan agama teman-teman dengan cara dia menghina foto Yesus dan menyuruh foto itu untuk mencukur rambutnya. Nah teman-teman, dan kabarnya kemarin itu ternyata Ratu Entok itu sudah dijemput oleh Polda Sumut dan mungkin masih tahap penyidikan ya. Dan kita berharap kepada pihak penegak hukum supaya benar-benar memberikan konsekuensi ya kepada Ratu Entok sesuai atau menurut perbuatan yang dia lakukan. Nah, teman-teman, kita lihat dari awal video tadi ada seorang muslimah yang dimana dia menanggapi dan berkomentar terkait Ratu Entok yang sudah diproses secara hukum dan dia terlihat senang ya, terlihat bahagia. Kenapa? Karena ternyata Ratu Entok itu sudah ditangkap. Nah, artinya teman-teman bahwa saudara-saudara kita yang muslim saja, bahkan kita lihat kemarin yang membuat laporan itu sendiri ada mereka yang terlibat seperti oknum ustadz ya, ada beberapa ustadz yang ikut dengan pemuda bata untuk melaporkan Ratu Entok itu. Kenapa teman-teman? Karena memang mereka cinta yang namanya kedamaian, tidak mau terjadi kerusuhan. Karena nanti kalau Ratu Entok ini tidak diproses, tentu saja pasti ada balasan-balasan terhadap hinaannya itu. Dan itu yang harus kita cegah semua. Agama apapun kita yang ada di Indonesia maupun Kristen atau Islam, itu kita harus benar-benar bersatu dalam hal ini untuk tidak toleransi terhadap mereka yang melakukan penistaan agama. Artinya kita bekerja sama untuk menciptakan kerukunan itu sendiri, kedamaian itu yang terus hadir di tengah-tengah kita. Jangan sampai karena ulah oknum-oknum ini seperti Ratu Entok dan ada juga Nora Haritonang dan juga Uni Riva yang masih belum diproses itu ya. Uni Riva dan Nora Aritonang itu masih belum diproses, padahal mereka sudah terang benderang itu dalam live TikTok. Mereka sangat brutal untuk menghina, untuk menghujat kekristenan. Tetapi yang masuk ke proses hukum itu masih Ratu Entok teman-teman. Dan kita berharap semua supaya Nora Aritonang dan juga Uni Riva itu dan bahkan Juma ya itu segera diproses secara hukum, karena mereka
mereka inilah yang membuat kegaduhan baik di media sosial maupun itu di dunia nyata ya teman-teman. Kita lihat kemarin Jumat itu dia bakar kaos-kaos rohani yang bertulisan ayat-ayat Alkitab itu ya. Tentu saja itu sama halnya dia menghina ayat Alkitab yang tertulis di baju kaos tersebut. Nah teman-teman, dan kita percaya bahwa dengan adanya jerak hukum bagi mereka yang melakukan penistaan ini, maka yang lain juga bisa belajar dari kasus-kasus ini. Padahal sebelum-sebelumnya juga ya sudah banyak mereka yang melakukan penistaan dan kemudian diproses secara hukum. Tapi anehnya tetap saja masih ada yang bandel ya, yang degil hatinya, yang keras hatinya, yang bebal, yang menjadi muka tembok itu tidak mau tahu tentang orang-orang yang sudah diproses secara hukum karena penistaan agama. Mereka tidak mau belajar dari situ. Salah satu Ratu Entok ini. Nah teman-teman, dan akhirnya itu diproses juga. Dan kita percaya bahwa ada memang ya kelompok-kelompok apologet, para polemikus muslim yang mencoba membela kesalahan Ratu Entok ini. Bahwa mereka berdalih, mereka ngeles bahwa itu belum tentu benar itu foto Yesus dan lain sebagainya teman-teman. Nah itu sudah jelas-jelas di foto itu sudah ada tulisan ditulis Yesus ya, nama Yesus. Jadi itu tentu saja foto itu merujuk kepada Yesus. Kenapa? Karena ada tulisan di dalam foto itu adalah Yesus. Nah, teman-teman, dengan adanya yang begitu teman-teman, mari kita belajar bersama-sama, mari kita saling menghargai, saling menghormati. Kalau kita mau diskusi dengan sesuai dengan data, tanpa penghujatan, tanpa penghinaan, maupun di live TikTok. Artinya kita live itu memberikan edukasi, bukan untuk membuat kegaduhan ya. Nah, kita menciptakan suatu edukasi supaya pendengar itu bisa mengerti, memahami apa yang kita sampaikan. Jadi dengan itu nanti kita bisa menjadi bersatu, bersahabat, menghormati, menghargai, toleransi. Nah, jadi jangan sebaliknya justru kita melakukan penghujatan, memaksa orang untuk menerima jawaban kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.